Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Bisa Servis Sendiri. Baik, di sini akan saya review lampu LED, tepatnya Mini Proji dengan model soket yang H4 ya. Untuk mobil ini saya beli dengan model MP30X, produk dari Master LED ya. Saya dapatkan dari toko online. Untuk harganya kalian bisa cek link yang saya sertakan di deskripsi. Ini saya beli 2 buah karena akan saya pasang di mobil. Oke, untuk spesifikasi yang ada di kardusnya ini tertulis bahwa lampu Mini Proji ini LED ini bisa beroperasi di arus DC 9 sampai 24 volt dengan IP rate 65 ya, sudah tahan air dan cipratan air. Untuk color temperaturnya 6000 Kelvin, warnanya putih ya. Kemudian untuk operasi temperaturnya di minus 40 sampai 80 derajat. Baik, sekarang kita buka untuk melihat kelengkapan yang ada di dalam box ini. Ini kita disertakan sarung tangan yang akan berguna saat kita gunakan pemasangan Mini Proji-nya nanti ya. Oke, sekarang kita lihat untuk Mini Proji MP30X ini. Untuk kesan pertama saat saya memegang MP30X Mini Proji ini, menurut saya cukup rapi ya build quality-nya. Dan ini bagian lensanya. Ini jenisnya yang clear ya, lensanya bukan yang blue lens, dan ini material pembuatnya atau material bahannya dari alloy teman-teman, dan finishingnya menurut saya rapi ya. Kemudian untuk lampu LED-nya di bagian high beam yang bawah ini ada 6 titik, jenisnya sudah CSV LED, ada 6 titik. Untuk high beamnya ketutup reflektor ya. Kemudian untuk ukuran atau dimensi Mini Proji ini, panjang keseluruhan adalah sekitar 114 mm atau 11,5 cm, dan diameter lensanya adalah 38 mm ya, atau 3,8 cm. Kemudian untuk komponen selanjutnya ini ada bagian drivernya yang terhubung ke soket H4-nya ya. Untuk casing drivernya ini bahannya alloy ya teman-teman, dan cukup ringan menurut saya. Dan ini bagian bokong lampunya sudah disertakan kipas beserta sirip pad ya, untuk sebagai pendingin lampu. Dan kipasnya ini bisa kita buka karena nanti saat pemasangan juga kipas ini wajib dibuka ya. Dan seperti ini, untuk di dalamnya ada 2 buah pin. Kemudian untuk bagian sini ada bagian screw adjuster untuk mengatur tinggi rendah lampu ya. Jadi bisa ada 2 opsi, dari sini atau dari bagian reflektor mobil langsung ya. Kemudian di bagian sini juga ada 2 buah skru yang berfungsi untuk mengatur kemiringan sorot lampu. Misal sorotnya terlalu banyak miring ke kanan atau ke salah satu sisi kiri, ini bisa kita atur ya dengan cara mengendorkan skrunya, baru kita putar, kita adjust untuk meluruskan sinarnya seperti itu. Dan ini fitur yang sangat berguna ya teman-teman, di beberapa lampu lain nggak ada teman-teman bagian ini. Oke, lanjut sekarang kita cek di bagian reflektornya. Jadi untuk yang bagian reflektor ini yang berfungsi sebagai low beam ya, atau sorot lampu rendah atau dekat. Dan di balik reflektor ini juga terdapat LED, jenisnya sama, CSV LED 6 titik juga. Untuk bagian reflektornya ini menurut saya bahannya cukup tebal ya. Ini dari bahan logam, mungkin aluminium ya. Ketika saya pukul terasa suaranya nyaring ya, dan chrome-nya juga bersih. Kemudian untuk bagian sini juga ada 1 buah plat yang berfungsi untuk mengatur cut off ya. Saya lihat ini posisinya diatur posisi flat ya teman-teman. Namun ini bisa kita atur menyesuaikan posisi berkendara di Indonesia. Di sini ada tanda R. Jika posisi R ini kita pasang sebelah kanan, berarti sebelah R ini nanti sorotnya lebih rendah, dan yang L ini sebelah kiri posisinya lebih tinggi, begitu teman-teman. Jadi akan saya contohkan, ini posisi R di sebelah kanan lebih rendah, jadi nanti sinarnya cut off-nya itu yang sebelah kanan ada posisi lebih rendah dan sebelah kiri lebih tinggi. Dan jika kita balik seperti ini, maka sorot sebelah kiri lebih rendah, sebelah kanan lebih tinggi gitu ya. Maksudnya RHD ataupun LHD, kalian pasti paham ya teman-teman. Khusus di Indonesia karena kita RHD, jadi kita atur posisi kanan lebih rendah. Ini akan saya coba posisi flat dulu ya, untuk melihat kondisi sinarnya nanti. Baik, langsung aja kita rakit kembali reflektornya ini. Oh ya, kalian harus menggunakan sarung tangan ya ketika memegang reflektor ini, karena jika kalian tanpa menggunakan sarung tangan bisa menyebabkan resikonya menyebabkan korosi dan akhirnya reflektornya nggak bening lagi ya teman-teman.
Baik, kita rakit kembali. Di bagian kipasnya kita pasang dengan memutar searah jarum jam ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita pasang lagi soket 6 pin ini. Hati-hati saat memasang, di situ ada titik kecil ya yang harus masuk ke lubang itu, jadi harus pas, jangan sampai salah. Ketika nggak pas jangan dipaksa ya, kalian harus perhatikan. Di situ ada tanda panahnya juga. Panahnya harus ketemu tanda panah juga ya, kanan kiri. Kemudian ini ada penguncinya. Oke, sekarang kita cek untuk jenis arus DC-nya, apakah ini polaritas atau non polaritas. Maksudnya polaritas itu adalah hanya bisa searah arus DC-nya. Kalau non polaritas, kabelnya mau kita bolak-balik, lampu tetap nyala. Baik, seperti ini untuk nyala saat low beam-nya. Dan saat menyala ini kipas bagian belakang juga berputar ya, suaranya menurut saya halus teman-teman. Apakah berfungsi maksimal atau enggak, mungkin reviewnya jangka panjang ya, suatu saat akan saya review lagi. Oke teman-teman, untuk bagian high beamnya ini masih menggunakan pantulan reflektor ya. Oke, seperti ini nyalanya, dan saat high beam juga low beamnya masih tetap nyala. Sekarang kabel saya balik ya teman-teman, untuk melihat apakah ini non polaritas. Dan ketika dibalik lampunya tetap nyala ya, jadi ini non polaritas. Ini bagian kanan high beam, bagian atas low beam ya. Oke, namun mohon maaf saya tidak memiliki alat untuk mengukur dayanya ya. Nanti mungkin saya lampirkan aja di deskripsi. Baik teman-teman, sekarang saya tes untuk tes nyala di depan rumah. Kondisi malam hari dengan lingkungan, dengan penerangan jalan ya. Ini kita lihat untuk sinarnya atau cahayanya. Kalian bisa lihat untuk sekilas ini terang ya. Ini untuk kondisi kamera nggak ada yang saya buat-buat ya, ini kondisi real kurang lebih seperti ini, nggak jauh beda dengan kondisi realnya. Cahayanya terang ya teman-teman, menurut saya ini sih terang, namun mohon maaf sekali lagi saya nggak punya alat luxmeter ya. Namun dari salah satu channel YouTube yang saya lihat, mereka punya alat dari channel Amoy TV 2. Hasil pengukuran dari jarak 7 meter itu didapatkan hasil 1270 lux teman-teman. Kalau yang dari YouTuber HS Auto Lighting itu dari jarak 5 meter didapatkan 1476 lux, dan itu lebih dari lampu bawaan mobil, apalagi lampu halogen ya yang hanya 900-an lux teman-teman. Oke, ini kondisi sinarnya menurut saya bagian tengahnya itu padat ya, nggak ada yang pecah, nggak ada yang buyar, dan ini lebar ya teman-teman. Untuk kanan kirinya itu lebar menurut saya, dan cut off-nya tegas banget ya. Ini yang saya atur flat ya teman-teman. Kebetulan dari toko tadi saat datang juga kondisinya diatur posisi flat ya, bukan RHD ataupun LHD. Seperti itu. Di bagian depan sana ada pohon, masih terlihat jelas ya teman-teman. Oke, nanti saya tes juga, akan saya pertunjukkan, maksudnya akan saya lihatin ke kalian kondisi saat dipasang di mobil ya. Akan saya bawa tes jalan, kalian bisa menyaksikannya. Oke teman-teman, perhatikan lagi, ini bagian cut off-nya itu ada warna semu-semu biru ya. Menurut saya ini bagus ya, untuk lampu mini proji yang cukup terjangkau harganya. Ini menurut saya dari beberapa review yang saya lihat di beberapa channel YouTube, ini merupakan yang terbaik di kelasnya ya teman-teman, dibanding beberapa mini proji lainnya. Memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun untuk kualitas sinarnya, kualitas cahayanya, dari cut off, lebar, kepadatan, ini yang terbaik teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah lampu yang terpasang di mobil saya sebelumnya. Untuk kalian yang paham lampu, kalian boleh tertawa melihatnya. Yang perlu kalian tahu, ini lampu Osram dengan daya 5 watt low beam, high beamnya cuma 6 watt ya. Jadi ya tahu sendirilah, untuk lampu kayak gini dipasang di mobil ya cahayanya nggak terlalu bagus. Ini kebetulan bawaan dari pemilik sebelumnya ya, saat mobil saya beli dulu dan belum bersempat saya ganti teman-teman. Walaupun masih cukup terang di kegelapan, namun ya masih kalah dengan lampu halogen mobil ya menurut saya teman-teman. Seperti ini lampunya, akan saya tunjukin ke kalian kondisi di malam hari menggunakan lampu Osram tadi. Ini lampu mobilnya belum saya ganti ya, masih lampu Osram yang LED 5 watt tadi. Kalian bisa lihat sinarnya. Ini saya coba saya nyalakan ya, untuk kalian lihat sinarnya.
Seperti ini ya teman-teman, ini dua lampu sorotannya hanya kayak gini, masih kalah terang dengan satu buah lampu Mini Proji MP30X tadi ya. Dan ini saat jalan, perlu kalian ketahui untuk kaca film mobil depan saya ini, bagian depan adalah 20% dengan mungkin sudah pudar ya, nggak full 20% lagi. Dan kalian lihat ini cahayanya nggak terlalu jelas ya di kamera, walaupun di bagian kegelapan itu masih ada warna apa namanya, ada cahaya-cahaya remang-remangnya, namun di kamera nggak kelihatan ya. Ini masih dibantu lampu fog lamp loh teman-teman, bukan lampu headlamp utama. Dan ketika fog lampnya saya matikan, ini benar-benar kurang membantu ya. Kalau di kondisi jalan raya lebih parah lagi teman-teman, ini sorot lampunya nggak terlalu terlihat. Ini di kondisi gelap ya, yang minim cahaya. Ini saya cari tempat yang minim cahaya, dan kalian lihat ini di bagian jalan basah, di bawah itu adalah air ya teman-teman. Ini fog lamp saya matikan, kalian bisa lihat sendiri kondisinya. Walaupun sebenarnya cahaya remang-remangnya sih ada agak kejauhan ya, namun di kamera nggak terlalu terlihat. Mungkin ya kualitas kamera saya ya. Oke, seperti ini. Nanti kita bandingin dengan lampu MP30X Mini Proji yang akan saya pasang. Kalian bisa bandingin ya. Ini jalannya nanti yang akan saya lewati juga ya, dengan lampu MP30X Mini Proji yang akan saya pasang. Jalannya sama seperti ini, area-areanya yang basah-basah. Oke, seperti ini di bawah jalan basah ada berair juga. Lampu utama saya nyalakan, dan ketika lampu fog lamp dinyalakan baru terbantu ya untuk menerangi jalannya. Seperti ini. Untuk high beamnya parah banget. Oh ya, satu lagi, karena reflektornya juga mungkin sudah mulai pudar ya teman-teman, itu juga mempengaruhi. Oke teman-teman, sekarang kita lihat untuk Mini Proji MP30X yang sudah saya pasang. Kalian pasti tahulah perbedaannya ya. Ini jalan yang saya lewati tadi teman-teman, kalian pasti ada melihat jauh perbedaan ya. Ini jelas sangat beda jauh dengan lampu Osram yang cuma 5 watt tadi ya, beda jauh lah dengan lampu MP30X yang memiliki daya 35 watt, dan untuk low beamnya, untuk high beamnya 40 watt. Dan perlu kalian ketahui untuk daya lampu ini stabil di angka 33 watt, dan untuk high beamnya itu stabil di angka 40 watt ya, masih standar ya. Apalagi ini lampunya PNP teman-teman, kalian nggak perlu menambahkan relay, menambahkan kabel-kabel tetek bengek gitu. Tinggal kalian pasang, kalian sesuaikan atur sorotnya, sudah kalian bisa gunakan untuk menerangi jalan saat kalian berkendara di malam hari. Seperti ini ya teman-teman, menurut saya ini bagus. Untuk cut off-nya dari kejauhan pun masih jelas, dan dibanding di kamera itu agak kejauhan, yang bagian gelap itu masih kelihatan remang-remang ya. Itu kalau dilihat secara langsung masih kelihatan teman-teman, karena mungkin kamera saya yang kurang bagus ya. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk di depan ini ada kondisi jalan yang basah, dan ini jenis jalannya adalah paving block ya. Jadi mau beton, mau paving block, mau cor, kalaupun basah, kalau penerangannya kurang juga bakalan nggak kelihatan ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi yang lampu Osram yang 5 watt, cuma 5 watt tadi ya. Kemudian untuk fokus lampu ini bagian tengah cukup padat ya teman-teman. Mungkin ini ada beberapa settingan yang masih kurang, sisi kanan dan kiri masih ada yang kurang. Yang kanan itu masih terlalu banyak ke kiri, kemudian lampu yang sebelah kiri malah terlalu banyak ke kanan, jadi kurang bertemu ya. Masih ada sisi yang bolong itu yang sebelah kanan ya teman-teman, kalian bisa melihatnya seperti ini. Padat ya bagian tengah. Untuk high beamnya juga cukup bagus. Ini karena reflektor saya itu sudah mulai buram, jadi high beamnya kurang bagus ya teman-teman. Menurut saya ini sudah lebih dari cukup sih untuk dipakai di mobil, dan saya juga merekomendasikan untuk kalian yang ingin mengganti Mini Proji, maksudnya dari bohlam halogen biasa ke Mini Proji ya. Apalagi untuk yang reflektor pada mobil kalian sudah mulai buram dan kusam, mau kalian ganti H4 LED
yang bukan ada lensanya, yang biasa semahal apapun ya tetap aja nggak bisa terang kalau reflektornya rusak. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk Mini Pro G atau jenis bohlam atau lampu yang ada lensanya itu direkomendasikan untuk yang reflektornya sudah mulai rusak ya. Namun juga reflektor masih bagus juga nggak masalah juga sih, itu kan juga terserah kita ya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi untuk reviewnya. Ini jalan yang saya lewati tadi ya saat menggunakan lampu osram. Kebetulan ini beda hari sih, dan kondisi jalannya ini basah, kondisi jalan basah dan ada airnya juga. Dari lampu ini bisa membantu melihat untuk melihat kondisi jalan ya. Dan ini ketika saya matikan, kondisinya benar-benar gelap ya, kalian bisa melihatnya sendiri teman-teman. Menurut saya ini cakep teman-teman, dengan harga sekian yang per bijinya 200 ribuan ya. Ini kalian sudah bisa mendapatkan lampu Mini Pro G yang dengan kualitas yang menurut saya ya cukup ya. Memang dibilang terang sih enggak, namun saya bilang cukup ini untuk dipakai di mobil. Dan terangnya juga melebihi dari standar bawaan mobil ya. Ini juga nggak perlu tambahan kabel-kabel, nggak ada tambahan relay PNP, tinggal kita pasang ke soket lampunya. Untuk ini mobil saya H4 ya, tinggal pasang ke soket H4, kita atur. Dan kelebihannya Mini Pro G ini kan cut off-nya tegas ya, jelas ya teman-teman. Jadi ketika kita aturnya tetap benar atau sesuai, ini nggak menyilaukan sama sekali. Jadi ketika saya berpapasan dengan kendaraan lain, motor maupun mobil di kondisi jalan lurus ya, itu nggak ada dim dari mobil dari lawan arah ya teman-teman. Jadi yang menandakan bahwa sorot lampunya ini cut off-nya tidak sampai menyilaukan gitu ya teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, ini ada sedikit cuplikan ketika saya pakai di jalan raya yang ada penerangan lampu jalan ya, dengan penerangan yang cukup terang di jalan. Dan ini sorotnya masih kelihatan jelas ya di jalan ya. Ini jalan aspal, kebetulan jalan aspalnya kering ya teman-teman, jadi terlihat sangat terang. Kalian bisa lihat di lawan arah itu ada motor. Kalian lihat nggak kelihatan ya orang naik motornya, jadi hanya kelihatan batas cut off-nya itu di badan pemotornya aja gitu teman-teman. Jadi ini tentu nggak menyilaukan ya untuk pengendara lain yang melewati depan kita gitu teman-teman. Seperti ini ya untuk jalanan di daerah Pakansari, daerah Cibinong, dengan cahaya penerangan yang cukup terang di kanan kiri jalan. Ini masih cukup bagus ya, lampunya masih kelihatan jelas di jalan teman-teman. Dan kalau dibandingin dengan lampu osram yang sebelumnya itu hanya kelihatan bayang-bayang lampu dikit aja. Oh ya, ini di bagian kaca depan ada kayak kabut gitu ya, itu karena embun dari AC. Saya lupa matiin defogger bagian depan ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ke kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya. Semoga kalian selalu diberikan nikmat rezeki yang berlimpah dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun berada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.